Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, eh, sebelum kita memulai mata kuliah kita, pendidikan Pancasila, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini, kemarin, dan esok bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik saudara, kita mata kuliah kali ini adalah Pancasila sebagai ideologi, ya. Dan Pancasila sebagai ideologi kita akan kuliahkan sebanyak 3 kali pertemuan, ya. Pertama, Pancasila sebagai ideologi ini. Kemudian yang kedua, ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lain di dunia. Dan ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya, mata kuliah berikutnya, saudara-saudara, saya akan memberikan kuliahnya tentang Pancasila sebagai ideologi, ya. Nanti Pancasila sebagai ideologi ini kita akan lakukan 3 pertemuan. Hari ini untuk Pancasila sebagai ideologi kita akan membahas soal pertama ini, Pancasila sebagai ideologi negara. Dan kedua, ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lain di dunia. Dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Baik saudara, kali ini kita kuliah tentang materinya tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, namun sebelum jauh ke sana, ini ada satu perlu kita kaji dulu, ya, tentang pengertian asal mula Pancasila ini, ya. Minggu-minggu yang lalu sudah kita bahas. Sekali lagi, kita berangkat pendidikan Pancasila ini jangan berangkat langsung dari terminologi Pancasilanya, ya. Tetapi kan seperti kemarin, ya, ada sejarahnya sedemikian rupa sehingga ada keterkaitan, ya. Nah, maka sekarang tiba saatnya Pancasila itu kita teliti asal mulanya Pancasila ini, pengertian dari asal mula Pancasila ini, ya. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia, tentunya negara kita, ya. Karena tidak ada Pancasila di negara lain, itu tidak ada, ya, di tempat kita NKRI yang kita cintai ini. Jadi Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia, negara kita. Bukan terbentuk secara mendadak, ya. Nah, minggu-minggu yang lalu sudah kita sampaikan, ya, betapa ada negara kita, ada kerajaan-kerajaan, kemudian sejarah kebangsaan, ya, kebangkitan kebangsaan, kemudian Sumpah Pemuda, kemudian pergerakan kemerdekaan, ya, dan seterusnya. Nah, ini maka Pancasila ini tidak atau bukan terbentuk secara mendadak, serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang. Ini penting, ya. Bukan hanya diciptakan oleh seseorang. Nah, ini bukan hanya mahasiswa harus benar-benar mancep di sini, ya, tertanam ini, ya. Namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang,
dalam sejarah bangsa Indonesia. Seperti minggu-minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Mahasiswa harus bisa memahami penggalan-penggalan sejarah sehingga Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara itu tahu. Ya. Maka itulah berangkatnya bukan Pancasila yang sekarang, tetapi harus Pancasila sebelum ada Pancasila. Ini harus ada keterkaitan. Karena membahas mengenai ideologi Pancasila ini, ya tentu pada zaman kerajaan belum ada. Pancasila ini belum ada. Nilai-nilainya sudah ada. Pancasilanya belum lahir, belum ada. Nilai-nilainya ada. Pergerakan kebangsaan juga begitu. Pancasila belum ada. Nilainya ada. Terutama nilai pada persatuan Indonesia. Sumpah Pemuda pun juga demikian. Persatuan Indonesia. Itu. Kemudian pergerakan kemerdekaan. Nah, sebelum 17 Agustus dimerdekakan, maka ada sidang BPUPKI untuk menyampaikan apa dasar negara Indonesia merdeka. Nah, kemarin sudah kita bahas. Nah, inilah. Jadi bukan diciptakan hanya oleh seseorang, mendadak begitu, bukan. Ini harus benar-benar tertanam ini. Proses yang cukup panjang. Kita 2 minggu membahas itu, panjang. Ya. Nah, saudara, Pancasila sebagai ideologi. Ya. Apa sih ideologi? Ideologi. Ya. Ide dan logos. Ya. Nah itu. Ide, semua orang punya ide ya. Nanti malam kita nonton itu juga ide. Ayo kita nonton. Atau ide kamu besok apa? Ideku besok mau mengerjakan tugas kuliah misalnya. Ini. Itu juga ide. Kalau kamu sudah lulus dari strata 1, ide kamu apa? Nah itu juga ide. Ya. Ide. Begitupun ideologi. Nah, tetapi ide yang kecil-kecil yang kita sebut tadi itu belum menjadi ideologi. Karena disitulah kemudian ada logos, ya. Ada ideologi. Ya. Nah, di sini ada cara pandang atau begini. Kalau tadi ide saya contohkan setelah lulus strata 1, itu juga ide. Nanti malam punya ide apa, itu juga ide. Besok mau lakukan apa, rencana idenya apa, idenya besok. Nah, besok itu tanggal ini ada acara apa, nah idenya apa, nah itu juga ide. Cuman kalau ideologi ini adalah gagasan besar. Gagasan besar yang untuk umat manusia yang ada di bumi Nusantara ini. Ideologinya di situ. Ini ideologi, maka gagasan besar. Kalau tadi kan gagasan kecil. Ya, nanti malam nonton itu gagasan kecil. Ya. Ini. Jadi Pancasila sebagai ideologi adalah cara pandang, ya, bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Cita-citanya apa bangsa Indonesia ini? Masyarakat yang adil dan makmur. Cita-cita itu, nah, tercapai atau belum? Nah, umur negara ini kan tidak mungkin hanya kita rumuskan. Umur negara kita hanya 70 atau 80 tahun saja atau 100 tahun saja, kan tidak. Ya selamanya negeri ini ada dan harus dipertahankan negeri ini ada. Kalau dikaitkan dengan iman kita, maka sampai kiamat Indonesia harus tetap ada. Nah, adil makmur inilah yang ingin dicapai. Kapan? Ya harus setiap tahun atau setiap bulan atau setiap hari harus adil makmur. Harus begitu.
Nah, cita-citanya inilah berproses, ya. Prosesnya ini yang harus kita nilai. Ada peningkatan menuju kemakmuran, menuju adil dan makmur. Nah, ini di sini. Nah, proses mencapai cita-cita adil makmur itu ya harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, contoh ya, kita Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa, ya tentu dengan cara-cara yang halal, yang dibenarkan oleh agama-agama, yang dibenarkan oleh keyakinan-keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Caranya harus dibenarkan untuk itu. Ya. Kemudian adil makmur ya untuk umat manusianya atau manusia yang yang disebut rakyat Indonesia ini. Jangan sampai adil makmurnya untuk rakyat negara lain yang ada di Indonesia. Jangan, nggak boleh. Itu bertentangan dengan Pancasila namanya, bertentangan dengan cita-cita. Ya. Ini penting juga nih, garis bawah ya. Jadi ideologi itu cara pandang seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya adil makmur untuk rakyat Indonesia. Jangan adil makmurnya untuk rakyat negara lain. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi yang makmur, yang adil dan makmur harus siapa? Rakyat Indonesia. Nah, pertanyaannya kan, ada nggak orang yang mendapatkan adil makmur ini orang-orang asing yang ada di Indonesia? Jawabannya banyak. Banyak. Nggak boleh. Adil makmur harus untuk rakyat Indonesia. Negeri ini dimerdekakan, negeri diperjuangkan untuk rakyat Indonesia. Ya. Baik yang hidup kita hari ini, yang hidup masa lalu dalam perjuangannya, hidup yang hari ini kita yang menikmati, sekaligus kita harus meninggalkan untuk kehidupan yang adil makmur itu untuk rakyat Indonesia dari anak cucu kita. Itu, ya. Ini gagasan besar. Ya. Kalau kemerdekaan untuk adil makmur untuk umat manusia yang adil dan beradab. Tidak cukup kita bertuhan dan manusianya beradil dan beradab. Kita mesti harus bersatu. Sabang Merauke harus bersatu, yang kita sebut dalam sila yaitu Persatuan Indonesia. Setelah itu baru, karena ini rakyatnya besar sekali, dari Sabang sampai Merauke 250 juta hari ini kurang lebih ya. Yang ahlinya yang menghitung tuh, jadi kita lihat statistik persisnya berapa, 260 juta atau 250 juta ya. Kan besar nih Sabang Merauke, besar. Yang konkret saja besar di sini ya. Kalau dibandingin yang negeri yang sangat kecil itu, di Singapura itu, kita terbang dari Sabang menuju Merauke 8 jam. Tanpa henti itu 8 jam. Ya. Tapi kalau kita di Singapura, pesawat lagi masih sedang baru saja take off itu sudah ke negeri orang lain itu wilayahnya. Kalau kita 8 jam meraung-raung di atas udara itu, 8 jam Sabang Merauke. Betapa besarnya itu. Betapa luasnya negeri kita dibanding negara lain. Bandingkan aja dengan negara-negara lain. Peta. Ya. Kita nih salah satu negara besar, negara luas di antara beberapa negara yang ada di dunia. Hanya beberapa saja yang memiliki jangkauan luas seperti kita ini. Apalagi negara kepulauan gini, negara Indonesia ini negara kepulauan ya. 1/3 bumi, 2/3 laut, atau persisnya 70% laut, perairan, 30%-nya daratan. Ya. Nah ini, maka apa
saking besarnya, saking banyaknya rakyat dan saking luasnya negeri kita, maka kerakyatan itu harus dipimpin oleh siapa? Bukan oleh orang. Jangan salah ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi nilai hikmat kebijaksanaan ini, kalau dipimpin oleh orang per orang itu, waduh, bukan itu ya. Kerakyatan yang dimiliki hikmat kebijaksanaan ini hikmat kebijaksanaan ini adalah kata filsafat yang luar biasa tinggi ya, yang dimiliki Indonesia. Bukan hanya orang per orang, apalagi ketua umum partai, apalagi hanya seorang presiden, menteri, bupati, gubernur, wali kota. No, bukan ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi, sekalipun dia ketua umum partai politik, sekalipun dia presiden, sekalipun dia menteri, gubernur, wali kota, DPRD, wakil gubernur, wakil presiden, wakil wali kota, wakil bupati, ya, maka orang-orang yang menduduki jabatan ini harus melekat di dalamnya. Jiwa raganya adalah hikmat kebijaksanaan, melaksanakan hikmat kebijaksanaan. Itulah kerakyatan yang memimpin rakyat. Itulah kepemimpinan rakyat. Baru ya, setelah kita memiliki perwakilannya hikmat kebijaksanaan yang memimpin rakyat tadi, untuk apa semua? Bertuhan, manusianya adil dan beradab. Saking besarnya kita harus bersatu ya, rakyatnya banyak, maka kita memilih pemimpin yang hikmat kebijaksanaan. Maka untuk apa sebenarnya empat ini? Untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan salah ya, siapapun ini mahasiswa, sejak mahasiswa harus tertanam ini, harus paham betul. Untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial bagi seluruh pejabat Indonesia, bukan. Ya, harus untuk rakyat. Keadilan sosial ini harus bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nilai-nilainya ya. Itulah ideologi. Ya, gagasan besar, cara pandangnya jauh ke depan. Maka yang dibutuhkan ya kualitas berpikirnya ya tentu berkualitas besar, luas, itu bukan ecek-ecek, bukan kerdil-kerdil gitu ya. Kalau ideologi Pancasila ini hanya untuk sekelompok orang, ya itu kerdil. Sekelompok orang itu kan bisa saja hanya satu organisasi ya, hanya satu organisasi partai politik, hanya satu organisasi ormas ya, organisasi masyarakat hanya satu ya, hanya satu partai politik, hanya satu ormas, atau beberapa partai politik, atau hanya beberapa ormas. Enggak ya, harus untuk seluruh rakyat semesta. Oke, Anda perlu mencatat pertanyaan ya dalam sampai di sini Anda harus punya pertanyaan itu. Ini saatnya pada lain waktu ditanyakan kepada saya. Nah, berikutnya nih, bagaimana nih proses Pancasila sebagai ideologi? Kalau memang Pancasila sebagai ideologi, bagaimana prosesnya? Ya. Pertama, jadi ada asal mula, tujuan. Jadi kita ini seperti yang di BPUPKI itu kan menjawab pertanyaan, apa dasar negara Indonesia merdeka? Nah, yang merdeka ada tujuan di situ. Yang disebut causa finalis. Asal mula tujuan. Kemudian ini asal mula yang langsung ya, proses Pancasila sebagai ideologi dengan asal mula langsungnya. Jadi ada asal mula tujuan, causa finalis. Berikutnya asal mula bentuknya, causa efisiennya. Bentuknya apa ini?
ya, dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Nah, itu bentuk, ya kan? Pidato Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno itu kan calon dasar negara namanya. Baru ada menjadi dasar negara yang sah tanggal 18 Agustus 1945. Nih, 18 Agustus ini juga tanggal penting ya, jangan dirubah-rubah. Kalau berubah-rubah, aduh, sudah amburadul ini nanti kita mengismekan diri kita pada Pancasila ini amburadul. Ya. Oke, pada saat calon dasar negara disampaikan oleh ya, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno pada bulan Mei dan 1 Juni 45. Menjadi dasar negara yang sah tanggal 18 Agustus 1945. Di calonnya di situ bulan Mei dan bulan Juni tadi, calon. Baru dari menjadi dasar negara yang sah tanggal 18 Agustus, jangan dirubah-rubah. Siapapun jangan, ya, jangan merubah ini. Ya. Apalagi 18 Agustus pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Dasar 45 batang tubuhnya disahkan. Nah, pada saat disahkan itu nama Pancasila nggak ada loh, nama loh ya, namanya nggak ada. Seperti yang pernah saya bilang berkali-kali. Kemudian daripada itu, untuk membentuk ya, bla 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 berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Titik. Kalimatnya jelas. Tidak menyebut nama di sini. Itu konstitusi. 18 Agustus 1945. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu asal mula bentuknya. Ya, asal mula tujuan, oke. Kemudian asal mula bentuk. Nah, sekarang kita asal mula bentuk dalam arti ini kausa formalitasnya, formilnya, ya, bentuk yang formil. Apa itu? Sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, sebagaimana yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ. Baru kemudian terakhir adalah asal mula bahan atau kausa materialnya. Ya. Nah, materialnya dari mana? Dari sejarah, kebudayaan serta religiusitas rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia ini. Jadi empat asal mula inilah sebagai proses Pancasila sebagai ideologi. Jadi asal mula tujuan karena dasar negara Indonesia yang merdeka, tujuannya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian asal mula bentuk, ya, dari calon dasar negara yang dipidatokan Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno pada Mei dan Juni, kemudian menjadi dasar negara yang sah. Yang ketiga, asal mula bentuk formalitas, yaitu yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Baru terakhir, asal mula materialnya, ya, yaitu bahannya dari sejarah, dari kebudayaan, dan dari religius bangsa ini. Itu Pancasila sebagai ideologi. Mahasiswa ini harus benar-benar tertanam ini. Pancasila
sebagai ideologi. Kalau yang tadi asal mula yang langsung ya, yang asal mula yang langsung dari tujuan, bentuk yang efisiennya, bentuk yang formalitasnya, dan bahan materialnya, itu yang langsung. Nah, yang tidak langsung, asal mula yang tidak langsung sebagai Pancasila sebagai ideologi ya. Yang tidak langsung bahwa unsur-unsur Pancasila sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan-pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Yang berupa nilai-nilai apa? Yang tidak langsung ya. Adat istiadat, itu kan kehidupan masyarakat ya, sebelum terbentuknya negara ini. Ada nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai religius. Maka itu yang tidak langsung, asal mula yang tidak langsung adalah dengan demikian, pada hakikatnya nilai-nilai Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri. Di apa saja itu tadi yang kita menyebut 5 itu tadi asalnya dari nilai-nilai sendiri ya, bukan nilai dari asing atau dari luar, dari bangsa Indonesia sendiri. Ya. Baik, berikutnya hal ini ya, asal mula Pancasila sebagai ideologi tadi, ada asal mula langsung maupun ada asal mula tidak langsung. Silahkan Anda harus membuat pertanyaan kepada saya. Berikutnya saudara, kita meningkat ke Pancasila sebagai ideologi terbuka. Atau Pancasila sebagai ideologi terbuka ini berarti untuk pertemuan ketiga ya. Ini aja. Jadi sifat-sifat Pancasila sebagai ideologi. Pertama, sebagai ideologi terbuka. Nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya religius masyarakatnya sendiri ya, dari bangsa Indonesia sendiri. Makanya terbuka. Menerima reformasi juga terbuka. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Mengemban amanat penderitaan rakyat, kalau dulu ada Ampera itu kan. Nah, ini penguasa bertanggung jawab. Nah, ini terbuka. Nah, tapi juga komprehensif. Berideologi selain terbuka, kita juga komprehensif. Apa itu? Mengakomodasi, komprehensif ya, mengakomodasi nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat menyeluruh tanpa berpihak pada golongan tertentu. Atau melakukan transformasi transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi. Jangan sampai keadilan sosial bagi seluruh pejabat Indonesia, dan juga jangan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara lain. Nah, ini nggak boleh. Tidak boleh. Konsistensi ya,
radikalis Pancasila harus begini. Harus rakyat Indonesia yang menikmati kemakmuran, keadilan sosial itu, bukan rakyat yang lain. Ya. Komprehensif karena negara mengakomodasi berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Kita punya banyak suku, banyak agama, keyakinan, ya, etnis, budaya. Maka Pancasila ini komprehensif karena Pancasila bisa menampung melalui negara, bisa menampung berbagai idealisme dari itu tadi, dari etnis, idealisme dari suatu agama, ya, idealisme dari adat misalnya, suku misalnya. Nah, ini Pancasila ini komprehensifnya bisa menerima itu melalui negara. Mengapa ideologi Pancasila kalau begitu? Ya karena ideologi Pancasila adalah di dalamnya nilai-nilai falsafah, nilai-nilai filsafat yang mendasar dan rasional. Ya dong, ya, mendasar sekali. Bagaimana tidak mendasar? Dulu kita terjajah, kita ingin menjadi bangsa yang merdeka. Untuk apa? Kalau merdeka untuk apa coba? Untuk adil makmur. Adil makmur bagi siapa? Bagi rakyat Indonesia lah. Ya. Itu mendasar sekali kan, dan itu kan rasional dong. Kalau tidak rasional itu bila nenek moyang kita dulu berjuang mati-matian, ya, lalu merdeka, kemerdekaannya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang asing, dinikmati oleh negara-negara lain. Nah, ini yang justru tidak rasional. Yang kedua, mengapa ideologi Pancasila? Yang kedua, teruji, kokoh dan kuat sebagai dasar negara. Ya. Udahlah, mau konflik apa, hanya selesai. Kita ini Pancasila. Yang pro juga Pancasila, yang kontra juga Pancasila, pasti selesai. Ya. Coba kita lihat di negara lain, ya. Macam di negara India itu bahasanya aja sudah jadi rebutan. Harus bahasanya suku A untuk menjadi bahasa nasionalnya. Yang bahasa B tidak mau, bahasanya B, suku B aja yang jadi. Sampai sekarang belum selesai. Ya. Maka bahasa resmi di sana bahasa Inggris. Jadi Pancasila ini teruji sudah, kuat, kokoh. Ya. Udahlah, untuk menggebuk selain Pancasila gampang. Ya, aliran-aliran yang bertentangan dengan Pancasila nanti begitupun banyak, tapi Pancasila ini bagi bangsa Indonesia kokoh dan kuat. Konflik apapun cukup dengan satu kata, kita ini orang Pancasila, kita sama-sama Pancasila, sudah selesai. Kalau nggak selesai berarti ada kekuatan ideologi lain yang ingin merongrong kekuatan Pancasila. Tapi kalau meskipun berbeda-beda lalu gini Pancasila ini juga Pancasila, ya sudah selesai konfliknya. Coba ini, ya kalau kita kaitkan dengan pergerakan KKB di Papua, ya tidak sama ya. Kalau KKB Papua itu kan ingin merdeka untuk memisahkan diri dari Indonesia. Lain itu. Dan mengapa ideologi Pancasila? Yang ketiga adalah karena nilai-nilai Pancasila sesuai dengan budaya Indonesia sendiri, asli, sesuai. Udah, mau budaya apa saja. Sesuai, Pancasila itu sesuai, sudah. Mau kita ini berbeda-beda tetapi tetap satu jua kok. Nilai-nilai Pancasila itu.
Yang keempat, mengapa ideologi Pancasila? Yang keempat, mampu mengakomodir. Pancasila ini mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat yang majemuk tadi dan beragam. Ya, itu kita mampu, Pancasila ini mampu menampung. Coba mau bagaimana? Mau persatuan Indonesia, mau ribut, dia Indonesia, kita Indonesia, ya sudah bersatu, kan sama-sama Indonesia. Itulah Pancasila mampu mengakomodir berbagai kepentingan. Mau kita mau bersatu kok. Ini kalau mau bersatu mau pembunuhan massal, enggak kan? Kalau kita bersatu kan apa? Ya, manusianya harus adil dan beradab dan bertuhan, memiliki pemimpin yang hikmat, kebijaksanaan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan ini kepentingannya beragam itu, majemuk kok. Ya, partainya aja ada berapa partai politiknya. Ya. Belum lagi ada partai-partai yang oknum-oknum partai politiknya korup misalnya. Toh kepentingan partai politiknya tetap aja terakomodir oleh Pancasila melalui negara. Ya. Oknum-oknum koruptornya ya sudah, biarin aja dia dihukum, dirampas kekayaannya, dimiskinkan misalnya. Tapi kepentingan masyarakat yang berpolitik sebagai masyarakat politik, kepentingan masyarakat yang sukunya, pokoknya beragam tadi itu ya, beragam partai politiknya, beragam agamanya, beragam sukunya, etnisnya, budayanya, itulah Pancasila mampu mengakomodir. Mampulah, ya pasti mampu Pancasila, persatuan Indonesia kok. Ya kalau nggak mau bersatu sesama Indonesia ya bagaimana coba? Ini berarti dia ini bukan warga negara Indonesia yang lahir batin. Ya. Lalu setelah kita tahu mengapa ideologi Pancasila, nah sekarang bagaimana nih posisi Pancasila? Atau silahkan membuat pertanyaan yang ketiga tentang mengapa ideologi Pancasila. Ya. Nah sekarang posisi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup, visi ke depan, ya, visi ke depan, hidup, pandangan hidup, visi masa depan. Ya, saya Pak Pri punya anak, kelak punya cucu, kelak punya cicit, dan seterusnya. Jadi pandangan hidup seorang Priarno yang Pancasila di tengah masyarakat bangsa dan negara, pun di internal Priarno beserta anak cucunya punya pandangan hidup dan visi hidup masa depan. Apapun nanti profesinya, apapun kerjaannya ya, tapi ideologinya Pancasila, maka pandangan hidupnya juga sebagaimana Pancasila, bertuhan. Jadi manusia itu harus beradab, harus adil, sesama Indonesia harus bersatu, ya kan? Memilih pemimpin yang hikmat, kebijaksanaan, supaya apa? Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu pandangan hidup. Secara eksternal seluruh masyarakat, secara internal saya Priarno dan anak cucu, secara eksternal kepada masyarakat yang lain, mahasiswa semua. Ya. Begitu. Dan posisi Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum. Udah, hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku kan sikapnya hukum nasional ya, yang berlaku kok ya. Meskipun ada ada hukum-hukum yang mengatur tentang adat istiadat di suatu tempat masing-masing di negeri ini. Ya, adat istiadat lebih diunggulkan dibanding hukum nasional. Selama hukum adat tadi tidak bertentangan dengan hukum nasional.
Karena hukum nasional pastilah dibentuk, dibuat untuk tujuan keadilan masyarakat. Nah, maka hukum adat meskipun diunggulkan, tetap saja dia tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional yang sumbernya adalah dari Pancasila. Apa saja sudah sumber dari segala sumber hukum itu Pancasila. Dia filsafat, dia dasar negara, dia sistem filsafat Indonesia bangsa, ya kan? Nah, dasar negara, di ideologi, tertuang dalam konstitusi, sudah. Maka itulah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum. Itu posisinya Pancasila. Baik saudara, dari yang keempat, bagian keempat ini silahkan juga Anda barengi dengan catatan kecil yang perlu Anda tanyakan kepada saya. Nanti kita diskusikan di lain waktu. Berikutnya saudara, apa sih kelebihan dan kekurangannya Pancasila sebagai ideologi? Apa sih? Coba kita lihat. Ya. Kelebihannya, Pancasila dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih adil dan makmur. Coba kita lihat, bener gak ini? Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, ya, negara gini kan lahir pertama kali Presiden Soekarno. Kita lihat, ada kemajuan, ada. Ya. Ada pemberontakan dibasmi, ya kan, tetap bersatu, ada pembangunan berlanjut, ya kan, berdiplomasi kepada negara lain sehingga kita menjadi negara yang bermartabat, ya, diperhitungkan. Zaman Soekarno luar biasa, Bung Karno menjadi presiden luar biasa, disegani dunia, ya. Lalu berganti di tahun 66 atau 67 ya, mulai itu pejabat presiden mulai Soeharto itu, pembangunan zaman Soeharto digencarkan, sedemikian rupa. SD Inpres, SD Instruksi Presiden, sudah di mana-mana dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ekonomi menjadi macan Asia, coba, ya. Kemudian kepemimpinan Soeharto juga disegani Asia Tenggara. Tidak ada negara Asia Tenggara yang tidak hormat kepada Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Diplomasinya juga bagus, sebagaimana seniornya dulu Soekarno. Ya. Berikutnya kemudian zaman reformasi. Terus ada kemajuan sampai sekarang. Ya. Ada kemajuan, memang pastilah setiap rezim ada kekurangan juga, sama hari ini pun juga kelebihan kekurangan, ya. Tapi dalam sebuah perjalanan bangsa dengan ideologi Pancasila ini, ternyata Indonesia ini arahnya arah yang adil dan makmur, ya. Buktinya kalian bisa jadi mahasiswa dan kuliah sama saya, ya kan? Itu dibanding teman Anda yang lain di luar misalnya tidak sekolah, entah karena apa, tapi yang jelas beda dong. Anda sekolah sekarang mahasiswa bersama saya, teman Anda tidak sekolah lagi karena dia malas, mungkin karena biaya, mungkin, ya. Berarti ini arahnya udah adil dan makmur. Tuh. Kemudian kelebihan yang kedua adalah merupakan jalan tengah, ya, di jalan tengah ini antara liberalis dan komunis. Di jalan tengah ini. Kalau kita condong ke liberal, ya namanya condong ke liberal, berarti Pancasila adalah liberalis. Bukan, kita jalan tengah. Ada kekuatan liberal, ada kekuatan komunis, kita di tengah.
Kita bukan komunis dan kita bukan liberalis. Kita jalan tengah. Ini Pancasila. Ini kelebihannya. Kelebihan yang ketiga, memberikan inspirasi, ya, memberikan inspirasi akan tata masyarakatnya yang bebas. Bebas toh? Bebas kita. Karena kita berideologikan Pancasila ini, kita jadinya bebas. Bebas. Mau jadi sarjana komputer, mau jadi sarjana teknik sipil, mau jadi sarjana hukum, mau jadi sarjana politik, ada mau jadi sarjana ekonomi, ya, dan lain-lain. Bebas. Mau apa namanya? Mau sarjana komputer tetapi kemudian menjadi pengusaha sembako misalnya, boleh, bebas. Ya. Mau apa? Sarjana teknik sipil lalu menjadi seniman, jadi artis misalnya, wah, boleh, bebas kita. Ya, tata masyarakatnya bebas, karena Pancasila menggariskan saling menghormati, keberadabannya tadi, ya, beradab inilah, yang sehingga kita bebas asal beradab. Nah, itulah terjaminnya. Inspirasinya Pancasila dari situ. Jadi Pancasila memberi inspirasi ke situ, tata masyarakat yang bebas tadi itu. Udahlah bebas, yang penting kita beradab, yang penting kita Pancasila, sesuai Pancasila. Bebas, yang penting kita bertuhan. Jangan tidak bertuhan. Kalau tidak bertuhan berarti bukan Pancasila, bukan Indonesia. Ya. Kelebihan yang berikutnya, kelima, yaitu menjadi sumber etik sosial. Pancasila itu harus begini, harus sopan, harus santun, harus beradab, ya, adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab kepada sesama teman mahasiswa. Kita punya itu, etik sosial. Yang kelima, sebagai instrumen sebagai instrumen politik untuk melihat, mengkritisi atau melihat, ya, kinerja pemerintah yang sah. Kalau kita mengkritisi, menilai pemerintahan yang sah menggunakan Pancasila, itu benar, tepat, benar dan tepat. Maka itulah kelebihan yang kelima, Pancasila sebagai instrumen politik untuk melihat kinerja pemerintah. Dan ini, ya, dan untuk melawan ketidakadilan sosial dengan segala manifestasinya. Kita lawan. Pancasila sebagai lawan dari ketidakadilan sosial itu. Ya. Bagaimana Pak Pri kalau keadilan sosial bagi seluruh pejabat Indonesia? Wah, ya jelas itu namanya ketidakadilan. Namanya ketidakadilan sosial. Itu kelebihannya. Nah, kita pada materi yang terakhir ini, yaitu kekurangan Pancasila sebagai ideologi ini. Ya. Yang tadi kelebihan Pancasila sebagai ideologi, sekarang kekurangannya. Kekurangannya itu ternyata kalau menurut saya itu memberi kesempatan kebebasan yang cenderung menjadi anarki. Inilah. Coba, makanya kalau ada ruang-ruang, ya sebenarnya itu bukan kekurangannya Pancasila, tapi itulah kekurangan masyarakat tidak berpancasila, ya. Saking bebasnya cenderung anarki. Konfliknya itu. Nah, baru-baru ini kita di televisi, Ormas sama LSM, waduh, hanya gara-gara lahan bisnis atau lahan ekonomi, rebutannya sampai bentroknya sampai menewaskan, melukai, aduh.
Yang kedua, ini kalau kita tidak tegas, kita tidak tegak, ya, kita tidak tegak terhadap Pancasila ini, ada kemungkinan masuknya kepentingan neoliberal. Dan bebas, Pancasila menjamin kebebasan kita. Nah, ini harus tegak. Ya. Maka kalau tidak tegak ya menjadi kekurangan. Bukan kekurangannya Pancasila loh ya, tapi ya masyarakatnya ini harus tegak. Kalau nggak tegak maka itu tadi, kebebasannya menjadi anarki, kemungkinannya masuk kepentingan neoliberal. Ya, kalau memilih kepala desa, memilih bupati, memilih gubernur, memilih legislatif, memilih presiden bisa pakai duit, karena duit, nah, ya itu neoliberal, kapitalis. Wah gimana sih ini pakai duit, milih kok pakai duit. Kalau nggak dikasih duit nggak milih dia, padahal dia perampok misalnya. Hanya karena dia diberi uang, yang memberi dipilih, padahal yang memberi tadi adalah rampok misalnya. Yang ketiga, memang ini membutuhkan terus menerus, ya. Pancasila itu kita rasakan, kita terapkan, ya, kita pahami, ya, kita tanamkan pada jiwa ini terus menerus. Karena apa? Karena Pancasila itu kan normatif kan, kalimatnya kan kalimat tinggi itu, kalimat tinggi itu, rakyat dan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan, tinggi itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyatanya kok rakyat Indonesia masih belum begitu makmur misalnya, ya kan? Nah ini sangat abstrak atau normatifnya tinggi, kelas tinggi. Ya saya yang keempat nih, saya menganggap ya memang karena Pancasila sebagai jalan tengah, ya, maka bisa saja kalau kita tidak jejak ya, kalau kita tidak tegak lurus ya, kita menjadi semacam tidak jelas ini. Apa kita ini sebenarnya komunis, apa sebenarnya kita liberal, kok jalan tengahnya ini loh. Nah, maka ini kan perlu isme Pancasila, ya, bahasanya saya Fokgis Pancasila, perlu jiwa rakyat Pancasila, diperlukan Fokgis Pancasila, jiwa rakyat yang Pancasila harus tegak lurus, harus itulah kira-kira, supaya jelas kita, jalan tengahnya kita ini jelas, kita bukan liberal dan juga bukan komunis atau bukan ideologi lain. Justru yang kelima, kita ini bisa, ya, mengetahui keburukan-keburukan ideologi lain. Begitu kira-kira ya. Baik saudara, untuk yang terakhir ini pun ya, kelebihan kekurangan tadi itu sebagai ideologi ya, sebagai ideologi, bukan kekurangannya Pancasila tapi sebagai ideologi. Kelebihannya demikian tadi, kekurangannya sesungguhnya cuma satu kekurangannya, bukan pada Pancasilanya, bukan pada ideologinya, tetapi kekurangannya adalah ada pada diri manusianya, rakyat Indonesianya. Tegak tidak dengan Pancasila? Nah, itu. Tegak tidak? Pejabatnya juga begitu. Tegak tidak? Nah, kalau ternyata keadilan sosialnya belum tercapai, kita sudah 76 tahun ini tidak tercapai ya, atau mungkin lambat,
tercapai, tapi juga ternyata keadilan sosialnya juga bukan hanya rakyat Indonesia saja, tapi juga rakyat bangsa lain misalnya. Nah ini ya, namanya tidak tegak. Kita harus tegak nih. Ya. Itu. Baik saudara, silahkan membuat pertanyaan. Ya, ada catatan kecil untuk ditanyakan kepada saya di pertemuan yang akan datang. Dan maka demikianlah ya, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk pertemuan berikutnya kita membahas ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lain di dunia. Oke? Baik. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.